Muhammad harus memuliakan Yesus. Dia harus mendengar apa yang dikatakan Yesus. Karena segala sesuatu adalah dari Yesus. Segala berita itu dari Yesus. Segala kebenaran itu dari Yesus. Maka dia harus memimpin orang kepada Yesus. Muhammad harus menyembah Yesus. Dan semua pengikutnya harus menyembah Yesus. Karena Muhammad menyembah Yesus. Ya, kembali jumpa lagi dengan saya. Saya akan membahas terkait dengan apakah benar ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, sering para apologetik Islam dan para kristologi Islam yang sering mengajarkan kepada orang-orang Islam mengatakan bahwa ada nubuatan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Maka di dalam kesempatan ini saya ingin memberikan jawaban tentang klaim yang mereka rujuk di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Injil Yohanes. Nah, sering Injil Yohanes ini dipakai untuk mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Bahkan ada beberapa ustadz yang sering mengklaim bahwa Roh Kudus yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi mari kita perhatikan apakah benar seperti itu. Saya akan membahasnya secara detail. Kalau kita perhatikan yang sering dikutip adalah Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dan sebenarnya masih ada ayat lain. Dan jadi berjalannya pembahasan ini saya akan memberitahu ayat-ayat yang mana di dalam Injil Yohanes yang biasa dikutip. Nah, pertama kita perhatikan Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Di sini sebenarnya konteksnya adalah Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Tetapi ayat ini mereka klaim sebagai ayat Yesus menubuatkan tentang Muhammad. Tapi mari kita perhatikan ayat ini. Apakah benar seorang penolong yang lain ini adalah Muhammad? Kita akan perhatikan yang pertama bahwa sering juga orang Islam mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Sebenarnya jawabannya sederhana. Adalah kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah dirubah dan sebagainya, maka sebenarnya Anda menjatuhkan Nabi Anda sendiri. Karena apa? Bagaimana Anda mengklaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan, tetapi Anda mengambil ayat-ayat di Alkitab yang Anda tuduh sebagai dipalsukan, itu sebagai pembenaran supaya bisa mengatakan bahwa sudah menubuatkan nabimu di dalam Alkitab. Berarti di saat yang sama Anda mengatakan nabi Anda palsu karena di dalam Alkitab itu sudah palsu. Apakah benar seperti itu? Nah, maka itu sebenarnya orang Islam yang suka mengklaim seharusnya menyadari itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, ini Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, tetapi di dalam kekristenan itu sebenarnya merujuk kepada Roh Kudus, sebagaimana di ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh Kudus yang dikenal di dalam kekristenan adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Maka itu akan menjadi salah jika mengatakan itu adalah Nabi Muhammad. Mengapa? Karena pribadi ini adalah pribadi yang berbentuk roh.
bukan berbentuk fisik yang bisa disentuh, yang bisa menikah, yang bisa membunuh, tetapi ini adalah roh. Kalau roh berarti tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Dan dia tidak berfisik sebagaimana Muhammad. Maka ini adalah klaim yang salah sebenarnya. Klaim ini adalah klaim yang keliru dan sesat. Ya. Kalau Anda mengutip Injil Yohanes 14, maka Anda sudah salah. Bahkan sebenarnya tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyebut nama Muhammad di dalamnya. Nah, di ayat 17 adalah roh kebenaran. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima dia. Ini dan dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Artinya apa? Bahwa kalau dia memang adalah roh sebagaimana diketahui oleh Kristen, maka akan menjadi benar dan masuk logika. Karena apa? Karena dunia tidak melihat dia, karena dia adalah roh. Roh kan tidak bisa dilihat dan tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia, tetapi yang mengenal adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka akan mengenal Roh Kudus itu, karena Yesus sudah memberitahu sebelum kenaikannya. Dia sudah memberitahu para murid bahwa dia adalah Roh Kudus. Dia adalah Parakletos. Bahkan jawaban saya yang ketiga adalah dia akan menyertai kamu, menyertai para murid, dan dia akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, karena dia adalah roh, maka menjadi benarlah bahwa dia bisa diam di dalam kamu. Nah, diam di dalam kamu ini sebenarnya adalah roh. Karena kalau pribadi, bagaimana dia bisa diam di dalam kamu? Ya, jadi itu adalah satu hal yang sebenarnya dipikirkan oleh orang-orang Islam yang suka mengklaim bahwa ada nubuatan Nabi Muhammadnya di dalam Injil Yohanes, terkhusus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Tetapi ada ayat-ayat yang lain yang mereka biasa klaim, yaitu sebenarnya ayat paralel dari Yohanes 14, yaitu Yohanes 15 ayat 26. Di sini dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi, Roh Kudus ini diutus oleh Yesus. Dia keluar dari Bapa. Diutus juga oleh Yesus. Jadi, kalau benar dia adalah Muhammad, kalau benar dia adalah Muhammad, maka Yesuslah yang mengutus Muhammad. Kalau Yesus yang mengutus Muhammad, berarti Yesus adalah Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia yang mengutus. Bahkan dikatakan di ayat 26 dalam Yohanes 15 ini, dikatakan bahwa ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku yang dimaksud adalah bersaksi tentang Yesus. Karena yang konteksnya Yesus sedang berbicara kepada para murid. Jadi, aku di sini adalah Yesus. Berarti, kalau benar dia adalah Muhammad, maka Muhammad harus bersaksi tentang Yesus. Supaya orang bisa mengenal Yesus. Dengan demikian, maka klaim mereka mengatakan bahwa ada nubuatan Muhammad di dalam Injil Yohanes. Seharusnya mereka pikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Akan menjatuhkan mereka sendiri untuk mengetahui bahwa yang diutus adalah Roh Kudus, bukan pribadi yang bisa disentuh, bisa diraba, berfisik dan sebagainya. Dia adalah roh yang bersaksi tentang siapa Yesus. Dengan demikian, maka kalau benar dia adalah Muhammad,
dia harus bersaksi tentang Yesus supaya menghantar orang menerima percaya kepada Yesus. Dan ada ayat yang lain di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Saya pikir ayat ini juga yang dirujuk oleh Ustadz Kainama. Ustadz Kainama juga mengatakan bahwa Yohanes 16 ayat 13 ini adalah nubuatan tentang Muhammad. Tapi mari kita perhatikan bahwa di ayat 13 itu dikatakan roh kebenaran. Sama halnya dengan ayat 26 di dalam pasal ke-15 dan pasal ke-14. Roh kebenaran. Ini merujuk kepada satu pribadi yang berbentuk roh, bukan berbentuk fisik. Dan ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Seluruh kebenaran yang dimaksud adalah memimpin kamu kepada Yesus. Karena apa? Di dalam ayat 26 itu dikatakan ia akan bersaksi tentang aku. Aku di situ adalah Yesus. Maka seharusnya memimpin kamu kepada Yesus. Jadi segala sesuatu itu didengar dari Allah atau didengar darinya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan di ayat yang ke-14 ini akan menjadi tantangan besar bagi orang Islam jika benar mereka mengatakan adalah benar di dalam Injil Yohanes ini menubuatkan tentang Muhammad. Maka ayat 14 adalah Muhammad harus memuliakan Yesus. Muhammad harus memuliakan Yesus. Di ayat yang ke-14, pasal ke-16. Dan dia harus mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dia harus mendengar apa yang dikatakan Yesus. Karena segala sesuatu adalah dari Yesus. Segala berita itu dari Yesus. Segala kebenaran itu dari Yesus. Maka dia harus memimpin orang kepada Yesus. Berarti dengan demikian Muhammad harus memuliakan Yesus. Siapa pribadi yang berhak dan wajib dimuliakan? Yaitu Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Sebagaimana di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, Yesus berkata, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan demikian, maka Muhammad harus memuliakan Yesus, harus menyembah Yesus, harus bersaksi tentang Yesus, dan Muhammad harus tunduk di kaki Yesus. Muhammad harus menyembah Yesus, dan semua pengikutnya harus menyembah Yesus, karena Muhammad menyembah Yesus. Apakah demikian? Benar, Muhammad harus memuliakan Yesus, harus menyembah Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara.